Oke, kemudian aqsamun naskhi dalam syariat kita terbagi 3 jenis nasakh itu. Pertama, Allah menasakh tilawahnya tapi tidak menasakh hukumnya. Jenis nasakh kedua, Allah menasakh hukumnya tapi tilawahnya masih ada. Jenis ketiga, Allah menasakh hukum dan tilawahnya secara bersamaan. Jenis pertama maksudnya apa? Allah menasakh tilawahnya tapi tidak menasakh hukumnya. Jadi dulu ada ayat Al-Quran yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Jika ada seorang laki-laki yang telah menikah dan seorang perempuan yang telah menikah, jika mereka berdua berzina dengan orang lain, maka rajamlah mereka berdua sampai mati. Dulu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma merupakan ayat Al-Quran yang kalau kita baca kita mendapatkan sawab atas tilawahnya. Namun di nasah ayat ini dinasah, maka asy-syaikhu wasy-syaikhu sampai akhir tadi tidak masuk dalam Al-Quran. Maka ketika kita membacanya kita nggak mendapatkan sawab sebagaimana kita mendapatkan sawab ketika kita membaca ayat Al-Quran yang lain. Namun hukumnya ini tetap ada, tetap berlaku gitu. Bahwa orang yang menikah muhson jika dia berzina maka dirajam sampai mati. Hukum ini tetap ada walaupun ayat yang secara soroha mengatakan hukum tadi dinasah tilawahnya. Maka kalau kita baca asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjuhuma, kita nggak mendapatkan sawab karena dia bukan bagian daripada thaifah minal Quran. Jenis kedua, Allah menasah hukumnya tapi tilawahnya masih ada. Wa huwa katsir dibilang di sini. Seperti ayat wasiyah, ya kan? Apa ayatnya? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ini ayat telah dinasah hukumnya. Namun ketika kita baca ayat tadi kita masih mendapatkan sawab karena dia masih dalam Al-Qur'an. Namun hukumnya telah dinasah. Apa hukumnya? Yaitu kewajiban berwasiat kalau kita meninggalkan khair atau meninggalkan harta. Dinasah ayat tadi dengan hadis la wasiyata liwarithin, nanti kita bahas di maudhu'nya. Yang jelas ayat wasiyah, ayat kewajiban wasiat dinasah, hukum kewajiban wasiat dinasah, namun tilawahnya masih ya beko, berarti kita membacanya masih mendapat thawab karena dia masih bagian daripada Al-Quran. Namun kewajiban wasiatnya telah dinasah. Jenis nasah ketiga adalah Allah menasah hukum dan menasah tilawahnya secara bersamaan sebagaimana klaim ataupun sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dulu bagian daripada ayat Al-Quran, kata Aisyah, kana fi ma nazal minal Quran, bagian daripada Al-Quran dulu adalah asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Aisyah dulu mengatakan bahwa anak yang disusui itu membutuhkan 10 kali susuan, barulah anak ini menjadi haram menikahi ibu murdiahnya, begitu. 10 rodoah secara maklum, secara terpisah dan secara maklum sampai perut maksudnya susunya, begitu. Aisyah dulu mengatakan bahwa ayat ini asyru rodoatin ma'lumatin yuharrimna merupakan ayat Al-Quran. Kemudian dinasah dengan ayat yang berbunyi bi khamsi radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Dinasah dengan ayat yang berbunyi bahwa anak yang disusui oleh penyusu ajnabiyah ini akan haram, akan menjadi mahram atas ibunya jika bukan 10 tapi 5 kali susuan saja itu sudah bisa mengharamkan dia nikah dengan ibu murdiahnya. Begitu. Nah, penjelasannya gimana? Al-juz'ul awwal mansukhul hukmi wa tilawati. Ayat yang berbunyi asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna ini telah dinasah hukum dan tilawahnya secara bersamaan. Namun juz'i ats-tsani yaitu ayat yang berbunyi bi khamsi radha'atin ma'lumatin yuharrimna itu dinasah tilawahnya, ini bukan bagian daripada Al-Quran maksudnya, tapi hukumnya tetap ada di mazhab Syafi'iyah, mazhab kita. Begitu. Panjang penjelasannya, yang jelas ayat asyru radha'atin ma'lumatin harimna dan ayat bi khamsi radha'atin ma'lumatin harimna merupakan ayat yang telah dinasah tilawahnya. Namun yang khams radha'atin tilawahnya saja yang dinasah, namun hukumnya masih ada inda Syafi'iyah. Tapi ayat asyru radha'atin ma'lumatin harimna merupakan contoh dari ayat yang Allah nasah hukumnya dan Allah nasah tilawahnya secara bersamaan. Kemudian khilaf yang menjadi
pembicaraan adalah bolehkah Quran dinasah dengan selain Al-Quran? Ya. Dan bolehkah khobar mutawatir dinasah dengan hadis yang tidak mutawatir, hadis yang tidak sekuat tawatur? Apakah boleh? Itu menjadi perdebatan di sini. Kemudian faqad mana Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu naskha al-Qur'ani bi al-Qur'ani mustadillan bihadhil ayah na'ti bi khairi minha wa dalalatuha min wujuhin. Syafi'i percaya bahwa tidak boleh Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an tidak boleh dinasah dengan selain Al-Qur'an, enggak boleh dengan hadis selain mutawatir, tidak boleh. Dengan apa? Mustadillan bihadhil ayah. Syafi'i percaya hal tadi karena ayat yang berbunyi na'ti bi khairin minha, kami ganti dengan hal yang lebih baik dari hal tersebut. Dalalatuha, dalil dari na'ti bi khairin minha, dalalahnya atau wajhu dalalahnya diambil dari segi apa? Dari lima sudut pandang. Sudut pandang pertama, Syafi'i mengatakan annahu qala na'ti wa usnida al-ityanu ila nafsihi. Allah bilang na'ti, ya, na'ti kami datangkan. Allah mengisnadkan, Allah menyandarkan fi'il ityan na'ti atayati, Allah menyandarkan fi'il ityan kepada dirinya sendiri, ila nafsihi, ila mutakallim, ya, na'ti kami. Maka wa huwa la yakunu illa idza kana nasikhu Qur'anan. Ya, kenapa? Dari na'ti ini Syafi'i percaya bahwa Al-Quran tidak boleh dinasah oleh selain Al-Quran, karena ketika Allah bilang kami ganti dengan yang lebih baik, kami ini mengatakan hanya Allah saja, dan kalam Allah hanya ada pada Al-Quran. Begitu. Ya. Maka na'ti bi khairi minha ini dalil terhadap Al-Quran tidak boleh dinasah dengan selain Al-Quran. Dari ayat yang sama na'ti bi khairi minha, sudut pandang kedua adalah bi khair, perkataan Allah bi khairnya, wa yakunu nasihu khairan illa idza kana qur'anan. Bi khair, kami ganti dengan yang lebih baik. Ya, yang menasah tidak akan lebih baik jika, ya, penasah itu juga Al-Quran. An-nasikh ini maksudnya adalah penasah atau ayat yang menasah ayat yang lama. Nasikh mansukh, nasikh ayat yang menasah, mansukh ayat yang dihapus atau dinasah. Nah, sifat nasih yang baik ini tidak akan tercapai kebaikannya kecuali kalau ayat nasikho tadi berasal dari Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bisa dinasah oleh selain Al-Quran. Begitu. Sudut pandang ketiga, perkataan Allah yang berbunyi alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah atas segala hal mampu? Wa yadkhulu fi dzalika an-naskhu bal innama siqatil ayatu lahu fan-naskhu la budda ay yakuna lillahi. Perkataan Allah yang berbunyi alam ta'lam tadi, ya. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah mampu atas segala sesuatu? Nah, bagian dari kemampuan Allah atas segala sesuatu adalah nasakh. Maka dari itu ayat ini berada dalam konteks penasahan karena ayat tadi, ayat alam ta'lam berada persis setelah ma nansakh min ayah. Oke? Perkataan jumlah alam ta'lam annallaha ada setelah ma nansakh min ayah tadi. Maka naskh hanya boleh untuk Allah dan hanya hak Allah untuk menasah, maka nggak boleh hadis. Wajhu dalal keempat, wa huwa aqwa adillatihi. Syafi'i mengklaim bahwa sudut pandang keempat merupakan dalil terkuatnya beliau radhiyallahu rahimahullah. Perkataan Allah yang berbunyi wa idza baddalna ayatan makana ayatin ila akhiril ayah, sampai akhir ayat. Jika kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, itu artinya idza baddalna ayatan makana ayah haitsu ustida at-tabdilu ila nafsi. Ini juga jelas wajud lain juga sama seperti yang pertama. Allah mengisnadkan karena Allah bilang baddalna, kami ganti. Allah menyandarkan fi'il ibdal terhadap dirinya sendiri, maka wa ja'alahu fil ayat, maka Allah menjadikan nasakh dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian ada rad di sini, wa huwa istidlalu ghairu wadihin. Ini merupakan istidlal yang kurang jelas. Fa innahu la ma'na li ay yakuna lafzul ayati khairan min lafzi ayatin ukhra. Innamal khairiyyah takunu bainal ahkam. Kenapa nggak jelas? Dikatakan karena
tidak ada makna khairiyah tadi. Tidak bisa kita pastikan ayat ini lebih baik ya jika penggantinya juga Al-Quran, karena ayat Al-Quran sama-sama baik satu sama lain. Maka al-khairiyah tadi atau kebaikan yang Allah bilang na'ti bi khairi minha tidak tergambar dalam istidlal Syafi'i yang mengatakan bahwa pengganti nasikh itu harus Al-Quran. Nggak tergambar khairnya tadi. Innamal khairiyah ya, yang Merod tadi mengatakan bahwa kebaikan itu tergambar bukan dari jenis nasikhnya, tapi tergambar dari hukumnya begitu. Fayakunul hukmu an-nasikhu khairan minal hukmil mansukhi bihasabi ma 'alimallahu ta'ala min ihtimalihi 'ala masalihil ibadi bihasabi awqatihi wa mulabasatiha. Bahwa pengganti yang lebih baik, kebaikan tadi tergambar dari jenis hukumnya. Maka hukum yang menasah lebih baik dari hukum yang dinasah, yaitu hukum mansukhnya, sesuai dengan apa yang Allah ketahui terhadap maslahat hamba-hambanya, sesuai dengan waktu dan mulabasatnya dan kondisinya. Maka dari itu madar ataupun poros terhadap nasah gak bisa kita sandarkan pada jenis nasihnya. Maksudnya ayang kana nasikhu Qur'anan aw sunnatan, penasah, jenis penasah tadi ayat Quran kah atau hadis kah, wal kullu min indillah ya, jenis penasah tadi Quran atau sunnah kah atau hadis kah, maka nggak penting, maka tidak ada alasan kita untuk menyempitkan nasih pada ayat Al-Quran saja. Bahwa nasih tadi harus khair daripada mansuh tergambar justru ketika nasih ini kita perluas dari Quran kah atau dari sunnah, karena kita pun tidak punya alasan untuk mengatakan ayat Quran yang satu lebih baik dari ayat Quran yang lainnya begitu. Dan dikatakan wal kullu min indillah, sunnah, khobar ataupun hadis yang Rasul sabdakan dan ayat Quran yang Allah firmankan sama-sama dari Allah, karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, Rasul tidak berkata-kata kecuali dari Allah. Rasul nggak mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. Dan juga memang terdapatkan ala annahu qad waqa'a naskhul Quran fi ayatil wasiyati bi hadits la wasiyata li warith. Nah, dan juga dari segi fakta sudah terbukti bahwa penasahan ayat Al-Quran dengan hadis itu terjadi dalam hukum kewajiban wasiyah. Wasiyah awalnya diwajibkan dengan ayat yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ila akhiril ayat. Dinasah ayat kewajiban wasiyah ini dengan hadis yang berbunyi la wasiyata li warithin. Itu menunjukkan bahwa nasikh khairim minal mansukh bisa dari Quran dan ghairil Quran, dan khairiyahnya bukan terdapat pada jenis nasikhnya tapi terdapat pada hukum yang mengganti mansukh, hukum yang mengganti hukum pada mansuh begitu. Baqiya ayyuqul inna ta'rifa naskhil ladzi dzakartumuhu la yatanawal naskha at-tilawati fanaqul inna ta'abbuda bitilawah hukmun minal ahkam. Kemudian juga ada perdebatan, ada masalah lain bahwasanya ta'rif yang tadi kita bilang di awal, ta'rif yang mengatakan bahwasanya an-naskhu itu apa? Naskhu huwa raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Ya. Ta'rif ini dikatakan oleh salah satu yang mendebatkan masalah ini, ta'rif nasakh yang kamu bilang itu tidak mencakup nasakh tilawah yang kita bahas tadi. Maka jawabannya adalah sesungguhnya mencakup tilawah, mencakup penasakhan tilawah, karena ta'abbud bitilawah ya, karena kita mendapatkan pahala dari tilawah Al-Quran ini merupakan jenis hukum begitu ya kan. Lafaznya tadi kan mengatakan raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhir, pengangkatan nasah merupakan diangkatnya hukum syara' dengan dalil syara' yang datang lebih akhir begitu. Dibilang hukum syara' yang diangkat bukan tilawah, oke? Maka penasahan tilawah ini nggak masuk dong dalam ta'rif kalian. Maka ta'rif ini tidak jami' tidak mani'. Kita rod bahwa ta'rif ini jami' mani' karena tilawah merupakan ta'abbud, dalam tilawah merupakan hukum dari ahkam.
Kemudian kita lanjut ke ayat setelahnya. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, alam ta'lam di sini merupakan istifham. Istifham yang gharad balaginya untuk litakrir, untuk menegaskan untuk litakrir, untuk menetapkan. Dan kila makna alam ta'lam, makna istifham dalam alam ta'lam adalah untuk mengingkari, lil ingkar. Pertanyaannya, siapa yang Allah ajak ngomong di sini? Wal mukhatabu huwa rasul. Yang Allah ajak ngomong adalah rasul. Dan khitabu ar-rasuli khitabun li ummatihi. Jika Allah ngajak ngomong rasul, berarti Allah juga mengajak ngomong umatnya, karena rasul mewakili umat. Wakila likulli man balaghahu hadzal khitabu ala haddi basyiril masya'ina ilal masajid. Dan dalam pendapat lain, mukhatab dalam ayat alam ta'lam adalah setiap orang yang mendapatkan khitab ini dalam masjid, ya, sampai ala haddi, terbatas pada orang-orang yang basyiril masya'ina ilal masjid. Ini ana pahamnya gini, ini ada hadis yang berbunyi basyiril al masya'ina fi zalami ilal masajidi bin nuri sampai akhir hadis. Pokoknya ayat ini, hadis tadi mengatakan, berilah kabar gembira pada orang-orang yang berjalan ke masjid saat gelap. Berilah kabar gembira bahwasanya mereka mendapatkan nur di akhirat nanti. Nah, golongan yang mengatakan mukhatab tadi terbatas pada orang-orang yang datang ke masjid saat malam hari ini. Orang-orang yang datang ke masjid ataupun orang-orang yang masuk dalam orang-orang mubasysyarin. Ya, golongan kaum muslimin yang masuk dalam hadis yang berbunyi basyiril masya'ina ilal masajid. Maksudnya, siapa yang Allah ajak bicara dalam alam ta'lam adalah orang-orang yang hanya ke masjid saat malam hari. Ana pahamnya kayak gitu. Jadi, golongan ketiga ini mengatakan mukhatabnya ini memang buat Rasul dan buat umat, tapi umatnya umat yang lebih terkhusus dari umat secara keseluruhan, tapi umat yang hanya datang ke masjid saat malam hari, yaitu umat-umat yang Allah beri kabar gembira dalam sabda Rasul basyiril masya'ina ilal masajid dan sampai akhir hadis itu. Oke, wa qila al khitabu liman ankara an-naskha. An-naskha. Kaum lain mengatakan bahwa yang Allah ajak bicara di sini karena makna daripada istifham selain litakrir juga lil ingkar, maka kalau makna istifhamnya lil ingkar, untuk siapa dong mukhatabnya? Untuk orang-orang yang mengingkari nasakh. Wal muradu al-istishhadu bi ilmil mukhatabi bima dzukira ala qudratihi ta'ala ala naskhi. Maksud dari Allah mengatakan alam ta'ala anallaha ala kulli syai'in qadir adalah ingin menegaskan pada orang yang menafikan nasah dalam syariat kita bahwasanya Allah ini mampu untuk menasah. Allah itu mampu untuk semua hal. Salah satu contoh dari kemampuan Allah atas semua hal adalah kemampuan Allah untuk menasah ayat yang telah Allah turunkan awalnya, hukum dan tilawahnya. Wal ityan bima huwa khairun aw mathil, dan juga kemampuan Allah untuk mendatangkan hal yang lebih baik atau hukum yang lebih baik atau hukum yang serupa dengan hukum mansukh. Ya, li'anna dzalika min jumlatil asya'id dakhila tahta qudrati. Oke, itu jelas. Karena kudrah Allah terhadap nasah ini masuk dalam kudrah Allah terhadap semua hal. Faman alima anna Allah sahibul qudrati at-tamma wa sultani syamil alima qudratuhu ala dzalika qat'an. Jika orang udah tahu Allah mampu atas semua hal, maka dia juga harus tahu bahwa Allah mampu atas menasah secara pasti qat'an. Lanjut ke ayat setelahnya. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard, ay qad alimta ayyuhal mukhatab annallaha ta'ala lahu sultan al-qahir wal istila wal bahir wal mustalzamani lil qudrati at-tamma ala tasarrufi al-kulli. Oke. Yang jelas alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardi ini merupakan jumlah yang ada setelah alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya enggak banyak bedanya, sama aja. Ya, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah ini memiliki langit dan bumi? Ya, la mu'aridhu li amri, tidak ada yang menjadi lawan atas li amri, atas kekuasaannya, wala mu'aqibal hukmi, tidak ada yang bisa mengganti hukumnya. Ya, faman hadza sya'nuhu kaifa yakhruju an qudratihi syai'un min al-asya'. Oke, itu jelas. Wal kalamu ala hadzal nahwi,
bimathabati dalili lima qablahu fi ifadati al-bayan. Nah, perkataan Allah yang berbunyi alam ta'lam anallaha lahu mulku samawati wal ard, kita perhatikan ayat ini ada setelah ayat yang berbunyi alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir, dan ayat yang awalnya alam sebelumnya juga ada jumlah alam ta'lam tadi, tidak dipisahkan dengan atof. Oke, itu menunjukkan bahwa kalam Allah yang berbunyi alam ta'lam anallaha lahu, alam yang kedua maksudnya alam ta'lam anallaha lahu mulku samawati wal ard, ini merupakan penjelas yang sama. Oke, penjelas yang sama dalam ayat yang berbunyi alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Penjelas yang sama yang memiliki faidah penjelasan yang sama. Lidzalika taraka al-atfa. Itulah kenapa ayat alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi tidak kita dapati ada huruf atof di sana, karena al-atfu karena atof itu dia yaktadhi al-mughayarah, menunjukkan adanya perbedaan jumlah. Kalau ada atof berarti ada perbedaan jumlah. Kalau nggak ada atof berarti menunjukkan ayat yang alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir dan alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi merupakan satu jenis penjelasan dan satu jenis faidah. Tidak ada perbedaan karena tidak ada atof di sana. Itu maksudnya. Itu yang terpenting dari ayat alam ta'lam. Anallaha lahu mulkus samawat. Kemudian, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Oke, kemudian wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ayat yang ini merupakan atof, dikatakan oleh buku merupakan atof atas jumlah yang ber-i'rab khobar. Jumlah apa yang ber-i'rab khobar? Ana pahamnya adalah jumlah alam ta'lam annallaha, kan ada annallaha ta'ala annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Annallaha, Allah merupakan lafzul jalalah mansub karena dia isim anna. Jumlah khobar anna mana di sini adalah jumlah lahu mulkus samawati wal ard. Maka wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir merupakan ma'tuf. Pertanyaannya ma'tuf atas jumlah mana? Atas jumlah khobariyah yang berbunyi lahu mulkus samawat. Lahu mulkus samawat merupakan jumlah waqa'at khobaron. Khobar untuk anna, yang mana isim anna adalah Allah. Oke. Wa fihi isyaratun ila dukhulil ummati fil khitabi. Ada isyarat ataupun ada tanda bahwasanya umat masuk dalam yang diajak bicara, masuk dalam khitab di sini dengan perkataan Allah, tidakkah kamu ketahui alam ta'lam. Kemudian dijelaskan min yang pertama yaitu min dunillah merupakan min yang bermakna ibtida'il ghayah, bermakna ibtida, bermakna dari maksudnya. Min yang kedua min zaidah atau min yang enggak memiliki makna dari atau min yang wujuduha ka'adamiha. Seperti di awal tadi ana jelaskan seperti bihasbika dirhamun. Huruf jar yang mempunyai efek atas lafaz tapi nggak mempunyai efek atas makna. Dia ada seperti nggak ada. Jadi seolah-olah Allah bilang begini, wa ma lakum min dunillahi waliyyun wala nasirun. Seolah-olah Allah bilang demikian. Karena min yang kedua min zaidah, min yang ada seolah-olah untuk sekedar penambahan lafaz tapi nggak ada penambahan makna di sini. Jadi min yang pertama maknanya makna dari atau ibtidaiyah. Min kedua min tambahan yang enggak memiliki makna apapun kecuali penambahan lafaz. Jadi seolah-olah Allah bilang wa ma lakum min dunillahi waliyyun wala nasirun. Kemudian wali, makna wali adalah malik. Apa? Raja. Nasir maknanya adalah pembantu lagi. Orang yang membantu, al-mu'in. Perbedaan malik dan juga mu'in, orang yang membantu, jelas bahwa malik kadang-kadang dia la yaqdiru ala nasri. Kadang-kadang raja ini tidak bisa atau tidak dapat membantu. Wa qad yaqdar wala yaf'al. Kadang-kadang juga raja ini bisa sebenarnya membantu tapi dia memang nggak mau ngebantu karena memang dia raja. Kenapa juga harus ngebantu? Ya enggak? Itu maksud wali. Dan mu'in ya, orang yang membantu, kadang-kadang orang yang membantu bukanlah seorang raja. Oke? Namun kadang-kadang orang yang bantu orang yang sama sekali asing, ajnabiyan, orang yang gak sama sekali kita kenal. Kemudian karena perbedaan dalalah malik, dalalah lafziyah maksudnya, dalalah lafziyah malik dan juga dalalah lafziyah daripada nasir, Allah satukan wa ma lakum min dunillahi waliyyin wala nasir. Maka Allah satukan karena memang ya Allah
raja yang suka membantu. Seolah seperti fajama'a bainahuma lidzalik, karena maka dari itu Allah satukan dua lafaz yang beda makna ini, yaitu wali bermakna malik dan nasir bermakna mu'in jadi satu, karena memang jarang ada raja yang suka membantu. Itu maksudnya. Wal muradu min ayati al istishhadu ala ta'alluqi iradatillahi bima dzakara minal ityan bima khairu minal mansukhi aw bimithlihi. Maksud dari ayat wa ma lakum merupakan al istishhad, memberikan pengakuan atau memberikan ana pahamnya memberikan penegasan bahwa adanya kaitan atas kemauan Allah. Kemauan Allah atas apa? Kemauan Allah atas mendatangkan ayat yang lebih baik dari ayat yang mansukh, ya kan, dengan kaunuhu, dengan sifat Allah sebagai wali dan sifat Allah sebagai nasir, ya. Kita baca fa inna mujarrada qudratihi ta'ala ala dzalika la yastad'i husuluhu ay la yastad'i husulu la yastad'i husula husula an-naskhi atau husula ma kana khairan minan naskhi. Maksudnya Allah kan bilang di awal alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Oke? Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah ini maha bisa atas segala sesuatu. Kadang-kadang kita pahamnya, ya, orang yang bisa ngelakuin sesuatu belum tentu bisa ngelakuin hal yang lebih baik, ya enggak? Maka dikatakan oleh tafsir di sini bahwasanya mujarroda qudratihi, hanya memahami bahwasanya Allah bisa atas segala sesuatu, tidak memastikan bahwasanya Allah akan melakukan hal yang lebih baik dari ayat yang mansukh, ya. Jadi dari mana kita mengetahui, dari mana kita bisa yakin bahwasanya Allah bukan sekedar mengganti menasah, bukan, dari mana kita bisa tahu bahwasanya Allah bukan sekedar bisa menasah tapi juga mau menasah dan mengganti hal yang lebih baik daripada itu. Dari mana kita tahunya? Tidak cukup dengan Allah mengatakan alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir, tapi juga Allah harus mengatakan bahwa Allah bukan sekedar bisa, tapi juga Allah merupakan sebuah zat yang seperti raja yang suka membantu. Maka dikatakan wa innamal ladzi yastada'ihi ay wa innamal ladzi yastada'i makana khairan minal mansukh kaunuhu waliyan wa nasiron. Bahwasanya kita biar semakin yakin bahwasanya Allah bisa menasah yang lebih baik. Yang lebih baik adalah bukan sekedar kita tahu bahwasanya Allah maha bisa, tapi juga Allah maha bisa dan maha penolong dan maha baik, dan Allah raja. Seperti itu. Maka dibutuhkan ayat yang berbunyi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Fa man alima annahu waliyan fa man alima annahu waliyahu wa nasiruhu wa annahu la waliyya lahu wa la nasiru siwahu ya'lamu qat'an annahu la yaf'al bihi illa ma huwa khairun fa yufawwidu amrah. Ya, itu jelas makna yang ana bilang tadi. Kalau kita udah tahu seseorang ini bukan sekedar bisa tapi dia juga wali dan nasir, maka kita harusnya semakin yakin bahwa ayat yang dia nasah pasti akan lebih baik dari ayat yang mansukh. Itu maksudnya. Itulah faidah kenapa dikatakan ayat yang berbunyi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kita lanjut ke ayat am turiduna an tas'alu di rekaman selanjutnya.